Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bunda semuanya. Ketemu lagi dengan saya eh, Gunadi yang akan membantu Bapak Ibu semuanya untuk membahas seputar anak berkebutuhan khusus. Dan kali ini kita akan membahas tentang problematik menangani anak berkebutuhan khusus di luar Pulau Jawa, terutama di daerah kepulauan. Dan kita hari ini nanti akan eh kedatangan tamu yang biasa menangani anak-anak berkebutuhan khusus, mengatur manajemennya di sana, di luar Pulau Jawa. Terutama hari ini kita akan membahas tentang penanganan anak-anak berkebutuhan khusus di daerah kepulauan, terutama Tanjung Pinang. Nanti kita akan membahas problematiknya, suka duganya, masalahnya seperti apa, dan kita akan tahu nih seperti apa sih penanganan anak-anak berkebutuhan khusus yang ternyata daerah-daerah itu jauh dari jangkauan mungkin ahli di Jakarta, ahli di pusat, dan informasi yang terbatas, sumber daya yang terbatas, tapi harus menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Karena kita tahu nih, anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa menunggu. Mereka akan terus tumbuh, dan kalau perkembangannya tidak waspadai atau tidak distimulasi, atau bahkan kalau sudah mengalami gangguan atau keterlambatan tidak diterapi, ya mereka akan tumbuh menjadi anak berkebutuhan khusus yang kurang stimulasi atau terapi tadi. Nah, kita akan lihat apakah sudah masuk. Oh, belum. Kita tunggu. Oh iya, Bapak Ibu semua, nanti hari ini giveaway-nya adalah ya, giveaway-nya adalah sebuah masker. Namanya adalah Xiaomi Smart Me Masker Anti Pollution. Jadi di sini ada anti polusinya. Jadi Bapak Ibu yang memang menginginkan masker ini, selama 3 hari ini kita akan memberikan giveaway masker. Jadi standby terus dan bahkan ikutin sampai akhir. Selain mendapatkan informasi, juga akan berkesempatan mendapatkan Xiaomi Smart Me Masker Anti Pollution tadi. Kita tunggu apakah sudah ada. Oh, belum masuk juga. Boleh panitia minta tolong teleponkan ke. Oh, nih sudah masuk nih. Bukan. Yamet Tanjung Pinang harusnya, ini yang masuk malah Yamet Balai Karimun. Panitia minta tolong telepon ya. Oke, jadi kita lagi menghubungkan dengan narasumber kita. Ya, bagi yang Bapak Ibu baru saja masuk. Oh ya, ini sekarang udah jam 16.05. Bapak Ibu silakan melambaikan tangan untuk diabsen oleh panitia. Karena nanti bagi yang beruntung akan mendapatkan giveaway berupa masker anti polusi dari Smart Me Xiaomi. Jadi ini giveaway hari ini adalah masker Xiaomi Smart Me Anti Pollution. Oke, saya undang. Oh, pakai handphone Yamet Pinang. Yamet Tanjung Pinang. Belum ada. Belum masuk. Coba dia minta ulang lagi. Masuk lagi.
Oke, Ceritain dulu aja tentang. ya, jadi tamu kali ini adalah saya akan perkenalkan gitu ya. eh Ibu Meta Liandari yang merupakan penanggung jawab dari Yamet Tanjung Pinang. eh Pendidikan beliau yaitu Bu Meta ini lahir di Kabupaten Lingga, putri daerah Kepulauan Riau. Sekarang usianya 33 tahun dan tamatan Universitas Islam Negeri Pekanbaru. Oh, eh, S1-nya dan S2-nya adalah Universitas Putra Indonesia Padang. Eh, Kemampuan dalam manajemen penanganan anak berkebutuhan khusus di daerah tidak diragukan lagi karena merupakan practitioner dan certified dari NLP dan NFNLP Florida. Oke, apakah sudah masuk? Buat Bu Lia atau Yamet Tanjung Pinang boleh lambaikan tangan, lambaikan tangannya karena belum masuk ke saya nih. Iya, belum masuk ke sayanya. Jadi buat Ibu Lia, silakan lambaikan tangannya karena belum masuk di list saya. Jadi saya nggak bisa invite untuk masuk ke IG live-nya ya. Udah di-invite. Kakak masuk ke IG-nya Pak Gun dulu aja. Udah, lambaikan tangan. Itu tanda yang tangan itu pencet. Ada emot. Iya nih, ini aja putus-putus suaranya. Di depan kali Kak. Di luar. Ya, bagi Coba lagi Kak. Ibu Lia silakan masuk. Sinyalnya nggak bagus. Ini juga putus-putus suaranya. Oke, saya sambil nunggu tamunya. Ke depan. Mungkin saya agak sedikit cerita nih tentang penanganan anak-anak berkebutuhan khusus di daerah gitu ya, terutama di luar Pulau Jawa. Karena Bapak Ibu semua jangan samakan seperti saat kita menangani anak-anak berkebutuhan khusus di mungkin wilayah Jawa lah ya. Wilayah dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Jakarta itu sudah sangat ready semua. Tapi kalau di luar Jawa itu cenderung satu, lingkungannya memang belum mengerti. Banyak orang tua yang masih bahkan malu menyembunyikan anaknya yang mengalami keterlambatan atau bahkan gangguan, sehingga justru bahkan tidak tertangani dengan baik, atau bahkan karena ketidaktahuannya ya sekolah, guru pun juga nggak ngerti ini kenapa kok sampai anaknya belum bisa berbicara, anaknya kok nggak mau masuk kelas, seperti itu. Jadi banyak masalah yang terjadi biasanya di luar Pulau Jawa dikarenakan ketidaktahuan atau kurangnya informasi. Nah, hari ini kita akan bahas tadi seputar penanganan anak berkebutuhan khusus di wilayah Kepulauan Riau. Oh, oke. Ternyata Ibu Metanya masih ada gangguan sinyal. Jadi kita sambil nunggu, saya mungkin akan buka tanya jawab dulu buat Bapak Ibu. Ini agak bonus nih akhirnya. Jadi Bapak Ibu silakan bertanya seputar anak berkebutuhan khusus, baik stimulasinya maupun penanganannya.
Ya, terutama yang di luar Pulau Jawa nih, saya mungkin bisa dengar sharingnya Bapak Ibu semua di luar Pulau Jawa seperti apa di daerah masing-masing. Eh, dari sekian yang ada di IG Live saya, eh, boleh share ke saya siapa saja yang berada di luar Pulau Jawa. Boleh kasih komentar di kolom. Adakah di luar Pulau Jawa? Ya, dari Bapak Ibu semuanya ada yang oke, dari Cherry di daerah Jambi ya. Carry di Batam. Oh, Ibu Adik Neri ada di Batam. Oke, Abang Afis di Lampung. Oke, sambil nunggu Ibu Meta, mungkin bersediakah untuk saya undang live di sini, Ibu Adik Neri? Coba saya undang ya. Mungkin share sedikit untuk ya. Saya pilih yang di Batam tadi karena sama-sama daerah kepulauan. Oke, Ibu Adik Neri, bersediakah untuk live bareng saya? Silahkan di-approve. Ya, silahkan di-approve untuk live bareng saya. Oke, atau saya undang yang dari Balikpapan, ini juga dari Kalimantan nih. Oh, oke, ini sudah. Oke. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik Pak. Aduh ini nggak punya persiapan ini loh Pak. Tidak apa-apa. Ya, saya boleh panggil Ibu siapa? Ibu Neri Pak, Ibu Neri. Ibu Neri, oke, Ibu Neri boleh Ya. perkenalkan ke para yang mungkin menyimak IG Live kita. Iya Pak. Saya orang tua ABK dari Pritika, umurnya sudah 14 tahun, Iya. autis Pak. Iya, saya tinggal Iya. di Batam Oke. dan anak saya sekarang terapi diamet di Tiban. Oke. Oh, Tiban Iya. ya. Iya. Oke. Mungkin bisa ceritain nih, Bu. Kan kalau Yamet kan baru-baru aja nih datangnya ke Batam, terutama Yamet Batam Bitam, Iya. Batam Tiban. Iya. Ya. Sebelumnya perjalanan itu seperti apa? Kapan didiagnosa? Perjalanan menuju ke diagnosa seperti apa? Kita boleh sebut nama-nama mantan sekolahnya ya Pak ya? Nggak apa-apa ya Pak? Mungkin inisial aja. Iya. Ini sebenarnya ini cerita aja ya Pak. Kalau mau share kayaknya yang apa gitu, kayaknya belum ada sih. Tika juga masih sering tantrum gitu kan. Belum banyak yang progresnya yang saya dapat gitu di Tika ini gitu loh Pak. Belum kemajuan Tika belum banyak. Tapi kalau cerita sedikit aja lah tentang Tika gitu. Tika ini awalnya saya tahu dia itu ADHD Pak, umur 3 tahun. Oke. Di awal bros saya periksa. Awalnya dulu saya pikir anak saya ini cuman keterlambatan aja gitu. Karena ini anak bungsu ya Pak ya. Abangnya dulu pernah juga terlambat ngomong gitu. Tapi berjalannya waktu itu bisa ngomong sendiri gitu. Saya pikir yang ini, oh ini mungkin terlambat aja. Tapi sampai umur 3 tahun saya tunggu-tunggu kok makin nggak ada gitu. Maksudnya kok beda gitu. Jadi saya bawa ke awal bros, ke rumah sakit. Di sana didiagnosa ADHD mengarah ke autis. Oke. Itu di tahun berapa, Bu? Itu di saat umur dia 3 tahun, Pak. Umur berapa ya? Dia lahir 2006, Pak. Oke, berarti 2009. 2009, 2010 lah itu, Pak. Oke, ya. Nah,
kesulitan waktu itu mendapatkan informasi terapinya seperti apa, itu gimana? Ya, kalau dulu ya Pak ya, dulu itu nggak begitu banyak sekolah di Batam ini gitu kan. Mm-mm. Maksudnya yang betul-betul menanganin ABK gitu kan, terapi-terapi itu kan belum banyak pilihan Pak. Ya, Apalagi kalau saya dulu tinggalnya di Batuaji. Ada itu, oh, cuman oke, adanya itu ya, ada itu di daerah-daerah Batam Center. Adanya dulu yang ah, lama-lama itu. Dan ya, mayoritas juga di sana kan apa namanya orang-orang sana gitu loh Pak. iya betul. Apalagi kan itu Ah, Batam Center lumayan jauh ya untuk ke Tiban, ke Batu Aji gitu ya. iya, Ah, ah. iya Pak. Nah, eh kalau Yamet yang Batam Tiban itu kan baru sekitar setahun ini ya. Iya Pak, iya, iya. Nah, yang Ibu rasakan nih tanpa menyebut tempat terapi sebelumnya gitu. Sebenarnya perbedaannya apa sih waktu penanganan di Yamet dan sebelumnya itu apa? Sebenarnya seperti ini ya Pak ya, kayaknya setiap tempat Hmm. terapi itu mungkin punya program atau cara Mm-mm. penanganan yang beda-beda gitu Pak ya. Ah, Saya juga ah, baru ah, ah. tahu kalau di Yamed ini ada sistem bedong gitu kan Pak. Saya juga baru ngeh Iya. gitu sekarang. Sekarang ini kan saya bersyukur banget loh Pak. Maksudnya Tika udah 14 tahun Ah, ah. masih diterima di Yamed gitu kan. Karena Iya. kemarin itu sempat saya coba-coba ke tempat lain juga tapi ada yang nolak gitu karena kan udah terlalu Mm-mm. besar. Nah, makanya Ah, saya bilang bersyukurlah di Yamed masih mau terima gitu loh Pak. Jadi saya juga mm-mm. nggak bisa terlalu menuntut banyak gitu Pak, karena saya juga anak saya juga kan harus mulai dari dasar lagi semua gitu loh Pak. Iya, iya betul. Kalau Karena uh, program-program yang dasar itu ternyata belum dilalui dengan baik gitu. iya Jadi iya benar. sebenarnya kenapa Tika memulai dari fase dasar lagi karena memang belum matang di tingkat Iya sensorinya betul. masih belum matang, di tingkat motoriknya belum matang. Nah, kalau kematangan itu belum terjadi, maka untuk fokus juga masih belum dapat, untuk kemampuan dia menyerap bahasa juga akan bermasalah. Iya benar, iya. Gitu. Ya sekarang Oke. kayaknya dari sensorinya masih betul-betul diperbaikin lagi Pak. Iya, Karena dia betul. betul-betul masih banyak lagi yang step-stepnya itu yang nggak dilaluin sama Tika gitu loh Pak. Jadi Iya, ada banyak fase yang kelongkap. iya, iya. Loncat-loncat gitu Nah, ya Pak. Ternyata belum matang gitu ya. betul. Iya, iya. Iya. Jadi kenapa itu yang programkan saat sekarang gitu. Iya, iya. Oke, Ibu Neri ada pesan-pesan buat para ayah bunda di rumah nggak? Oh, pesan-pesannya ya mungkin kalau untuk anak-anaknya yang masih muda ya Pak ya, masih maksudnya umur-umur 5 tahun ke bawah, kalau udah di Mm-mm. terapi itu jangan pernah putus gitu loh Pak. Maksudnya konsisten aja. Cukup Tika Mm-mm. aja lah yang terapi stop. Jadinya kan susah juga Iya, kita mau kejar targetnya itu betul-betul seperti yang anak-anak lain gitu loh Pak. Jangan putus-putus lah iya gitu. betul. Iya. Itu aja sih Pak. Oh, oke. Sama Bu, sama ya, iya. ya Pak. Sama apa lagi Bu? Monggo silakan. Ya itu aja sih Pak, sama ya saling bergandeng tangan aja sih, maksudnya Iya, cari-cari betul, informasi sebanyak mungkin. Gitu. betul. Iya, karena itu luar biasa. Saat kita bersama terasa ringan melewatinya. Iya, betul Pak. Iya, Ya, dan tadi Bu, kami akan selalu membantu kok. Jadi tidak ada yang namanya kami nolak anak, iya, gitu. Jadi jangan khawatir, kami iya. akan selalu terbuka untuk membantu. Terima kasih Pak. Oke, Bu Neri, terima kasih sharingnya. Sama-sama Pak Tri. Ya, saya end Iya, iya. videonya. Ya, Bapak Ibu, kita menunggu lagi apakah sudah masuk narasumber kita, Ibu Lia atau Yamet Tanjung Pinang. Oh, ternyata belum juga.
Oke, ini ada pertanyaan dari Umuatina. Saya dari Kalsel. Anak saya didiagnosis speech delay. Sudah terapi di rumah sakit tapi sekarang terhenti karena pandemi dan rumah sakitnya juga memang ditutup untuk pelayanan terapi. Gimana cara terapi di rumah? Oke. Buat Ibu Umu, coba saya akan undang Ibu untuk ini ya, ngobrol sama saya. Ya, oke Bu, silahkan di approve. Kita akan ngobrol tentang bagaimana program di rumah. Jadi karena tamu saya kali ini agak sulit masuk ke IG Live, jadi kita ganti dengan eh, ngobrol tanya jawab seputar kebutuhan informasi Bapak Ibu semuanya yang berkenaan dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, ini Ibu Umu sudah saya undang, silahkan approve. Ini ada pertanyaan juga dari Ayu Oktaviani Azhar Jabar. Dok, kalau anak saya suka banget jalan kaki, apa itu kategori ABK? Anak saya, oh, oke, ini nanti akan saya jawab. Ini karena sudah. Eh, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Oke, karena Ibu tadi bertanya, monggo silakan pertanyaannya disampaikan secara live supaya Bapak Ibu semua juga mendengarnya. Silakan. Iya, anak saya kan diagnosanya Hah, speech delay, Pak. betul. Ya, terus? Sekitar 1 tahun jalani terapi, alhamdulillah ada kemajuan. Cuman Ah, sekarang bingung karena rumah sakit kan tutup pelayanan. Jadi di rumah itu ah. nanti, Pak, bingung saya terapinya di rumah tuh gimana caranya. Oke. Ya, saya jawab ya, Bu Umu ya. Panggilnya saya Bu Umu atau Bu siapa? Boleh Ibu Atina, Pak? Oke, Ibu Atina. Oke, saya jawab Bu Atina. Jadi, saya sudah upload infografisnya di Instagram saya. Jadi nanti Ibu tinggal buka nih tentang bagaimana memulai program di rumah selama masa pandemi. Nah, nanti Ibu siap-siap buka habis ini buka infografisnya. Jadi gini Bu, sebenarnya tidak ada masalah dengan tidak keluar rumah atau tidak terapi ke rumah sakit atau ke klinik, tapi tolong disiapkan dengan baik nih selama aktivitas di rumah. Nah, sebenarnya pada prinsipnya kalau terapi di rumah itu adalah menjaga namanya ritme atau pola keteraturan kehidupan. Jadi, PR ibu yang paling pertama adalah membuat jadwal bersama anak. Jadwalnya dalam bentuk gambar, ditempel di tembok, gitu ya. Dari mulai bangun tidur, dan kalau bisa ada simbolnya nih Bu. Nanti kalau Ibu lihat contohnya ada simbol, jadi nanti ada simbol gambar jam, gitu. Coba saya bukain ini ya, infografisnya ya. Jadi, nih, jadi nanti yang harus ibu buka adalah ini, nih, yang ini nih gambar ini nih, kelihatan nggak? Ini ya. Nah di sini nanti ibu harus buat, nah ini nih, buat jadwal. Nah jadwal ini terdiri dari ini ada gambar jam, ada gambar aktivitasnya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, jadi ritmenya dibentuk. Dan tidak boleh membiarkan anak tidak bangun pagi. Karena bangun pagi itu mempunyai sifat dasar untuk mempersiapkan kematangan pergerakan motorik maupun saraf-sarafnya anak. Jadi, sebenarnya bangun pagi ini diperlukan untuk anak. Jadi nanti, apalagi Ibu Atina, putranya usia berapa? Agustus ini 4 tahun, Pak. 4 tahun. Nah, 4 tahun itu bangun paling lambat gitu, paling siang gitu adalah jam 7 pagi atau paling lambat jam 7.30 pagi. Jadi, jam 7 kalau nggak bangun jadi bangunkan. Terus nanti ngikutin aktivitas tadi nih, jadwal ini tadi nih. Dari mulai eh, dari mulai bangun tidur, terus mandi, terus exercise, terus sarapan, dan seterusnya ini. Sampai jadwal malam. Nah,
pada prinsipnya nih Bu, buat Tina nanti kalau bikin jadwal itu harus ada minimal 4 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan sensori, yang kedua adalah kegiatan motorik kasar, yang ketiga adalah motorik halus, dan yang keempat program-program bicara dan bahasa. Lebih bagus lagi ada 5 sosialisasinya. Jadi kegiatan sensori nanti Ibu tinggal buka di Instagram saya yang berkenaan dengan item-item pemilihan program sensorinya. Jadi nanti apa tuh namanya program sensori itu? Oh, berjalan tanpa alas kaki keliling komplek, misalnya gitu. Itu namanya program sensori. Nah, nanti yang kedua adalah program motorik kasar. Oh, motorik kasar itu nanti ada melompat, mendribel bola, masukin bola ke keranjang, kayak gitu-gitu. Terus motorik halus. Oke. Kalian Oke, itu pakai. harapanku. Oke, ya. Itu, jadi nanti prinsipnya adalah Ibu harus atur dengan baik tadi tuh. Motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa, sama program sosialisasi. Program sosialisasi itu misalnya ber bercengkrama dengan tetangga dan seterusnya, kayak gitu. Ya, Bu ya. Oke, Bu. Oke. Kalau selama ini Pak, saya ikut kelasnya Bu Gardini. Oke. Itu hanya pijat aja, Bu. Jadi kalau pijat aja itu nggak cukup karena itu hanya memenuhi sensor taktilnya saja. Sedangkan anak harus mendapatkan sensor yang lengkap. Gitu. Oh iya. Inggih. Oke ya, Bu ya. Cukup jelas, Ibu. Inggih Pak, terima kasih. Sama-sama. Kembali kasih. Saya encet ya, Bu ya. Ya. Oke, sekarang saya undang Adi. Oke, saya undang Bu Lia untuk masuk ke chat saya. Ya. Ya, silakan. Ini ya, kita tunggu tamu saya. Saya biasanya panggilinnya sebenarnya Kak Lia. Jadi saya akan panggil Kak Lia. Kak Lia silakan masuk ke eh, IG live saya. Saya sudah undang, sudah invite. Silahkan approve, tinggal di approve. Ya, silakan. Oke, ini sudah masuk. Maaf Apa Pak kabar? Gun. Apa kabar Sinyalnya kalian? jelek. Oke, nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita sudah bersama. Saya panggilnya biasanya Kak Lia, jadi saya boleh panggil Kak Lia saja ya. Oke, kita tadi Kak Lia sudah saya perkenalkan, jadi sudah saya bacakan CV-nya Kak Lia. Langsung saja ya Kak Lia, karena waktu kita terbatas. Iya, oke. Oke, Iya. Kak Lia, Iya. bisa ceritain nggak awal penanganan anak berkebutuhan khusus di Tanjung Pinang di daerah kepulauan yang jauh banget di sana itu gimana? Awal ceritanya. Ini kami memang jauh ya, sampai sinyal saja susah. Mohon maaf ya Pak Gun ya. Bang, Jadi nggak apa-apa, ayo. Ya, ayo. jadi Amet Tanjung Pinang ini berdiri tuh mulai tahun 2015, akhir tahun Ah, ah. 2015. Berawal dari Ya. almarhum ibunda yang punya perhatian Mm-mm. khusus terhadap anak berkebutuhan khusus di daerah Provinsi Iya, Kepulauan Riau, khususnya Tanjung Pinang. betul. Nah, pada Ya. saat itu pemahaman masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus ya hanya seputar ABK itu ya tunarungu, tunanetra, Ah, ah. Down syndrome, Ah, autisme ah. dan lain Ah, ah. sebagainya. Dan masyarakat tuh Ya. pahamnya yang anak berkebutuhan khusus ini tuh sudah ada tempatnya yang pemerintah bantu dengan sekolah luar biasa atau pusat layanan autis dan lain sebagainya.
Nah, Ah, ah. padahal tumbuh normal seorang anak saja itu sebenarnya jika tidak distimulasi dengan baik dan benar juga akan Mm-mm. berpotensi menuju anak berkebutuhan khusus. Iya, Gitu ya, betul. gitu. Nah, itu yang Iya, orang tua tuh sering ketika dia sudah punya anak normal, ya sudah anak gua nggak ABK nih, gitu kan Pak Gun ceritanya. Nah, iya, betul. ini yang persepsi ada di daerah kami gitu seperti itu. Mm-mm. Nah, padahal anak ini sebenarnya kan tidak hanya kita lihat dari segi aspek fisik saja ya Pak Gun ya. Iya, betul. Nah, lambat Ya, laun itu jadi dari ayah bunda di rumah perlu tahu juga nih ya bahwa anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memang berbeda secara fisiknya, kognitifnya, motoriknya, psikisnya, sosialnya, emosinya, kayak gitu. Jadi memang berbeda dengan anak reguler. Kita sebutnya adalah anak reguler. Jadi tumbuh kembangnya itu tidak sesuai dengan usianya. Jadi tidak hanya sebatas pada anak dengan disabilitas yang terlihat seperti anak yang tidak bisa berjalan, tunanetra, tunarungu kayak gitu. Jadi itu awal tugas kami untuk kayak kalau orang bilang itu babat alas. Jadi ya. babat alas untuk meningkatkan pemahaman beberapa orang tua dan hampir kebanyakan orang tua di Tanjung Pinang itu adalah babat alas tadi, meningkatkan pemahaman bahwa anak berkebutuhan khusus itu bukan hanya yang terlihat, tapi ada banyak yang tidak terlihat gitu. Oke, lanjut lagi kali ya. Tadi sejauh perbedaan apa sih sebelum dan sesudah adanya layanan yang kita berikan di sana? Nah, jadi begini, pada saat almarhum Bunda dan Pak Tri Gunadi itu bangun Yamet, kemudian kan sudah mulai ada seminar-seminar ya Pak Gun ya tentang Iya, betul. Tentang anak ABK ini yang tidak hanya yang kelompok yang tadi kita bicarakan itu. Nah, di sini orang tua itu biasanya ngerasa resah itu ketika si anak tadi dimasukkan dalam satu kelompok, entah itu kelompok belajar, bermain, jadi kan tiba-tiba yang sering datang ke Yamet tuh ya Pak Gun, kita cerita yang sentuhan kok tiba-tiba si anak cuek, tidak bisa berinteraksi dengan baik di sekolah gitu kan. Nah itu kalau kita sepengamatan itu dikarenakan karena perkembangan teknologi ini kan menghasilkan kayak perangkat-perangkat yang hanya komunikasinya satu arah saja. Jadi sehingga timbullah si anak tadi sifatnya cuek, tidak mau berkomunikasi dengan baik. Kemudian timbullah perilaku-perilaku yang tidak mengenakan ya ketika disuruh tidak taat aturan gitu ya Pak Gun ya. Nah, jadi di sini orang tua ngerasa ketika sekolah itu tidak bisa, ini si anak ini tempatnya bukan SLB. Kemudian juga kalau kita masukkan ke sekolah biasa juga bermasalah gitu. Nah, ketika ada Yamet di sini orang tua ngerasa seperti ada teman cerita, kemudian ini anak ngomong seperti apa, dan penanganan di Yamet kan sangat jelas sekali ya Pak Gun ya. Kita observasi terlebih dahulu, kemudian di asesmen gitu, diberikan program terapi yang sudah jelas sesuai dengan silabus. Nah, kemudian akan dievaluasi kembali dengan Pak Gun. Sehingga anak yang tadi ini yang tadinya kita tahu kebutuhannya seperti apa supaya dia kembali berkembang dengan optimal gitu. Jadi orang tua sangat merasa terbantu sekali gitu. Iya, mungkin saya tekankan ke ayah bunda nih bahwa kan yang terjadi adalah kebanyakan kasus-kasus di Tanjung Pinang ini adalah justru bukan ABK yang tadi tuh yang disabilitas. Iya, betul. Jadi jadi hampir 90% anak berkebutuhan khusus yang kita tangani di Tanjung Pinang ini justru adalah akibat karena pola asuh yang salah. Jadi kebanyakan itu adalah gangguan emosi perilaku, level tantrum yang melebar. Jadi sebenarnya tantrum itu normal. Tapi jadi nggak normal diakibatkan karena salah pola asuh. Jadi anak mempunyai pemahaman tantrumnya menjadi bahasanya dia. Jadi akhirnya tantrum itu menjadi bahasanya dia untuk mendapatkan apa yang dia mau dan menolak sesuatu yang dia tidak mau. Makanya tadi Kak Lia sebutkan bahwa anak-anak yang seperti itu di SLB juga nggak ada slot bagiannya karena bukan
karena bukan bagiannya SLB, tapi kalau di sekolah reguler juga akan menjadi masalah karena anaknya tidak mau masuk sekolah, anaknya tidak mau masuk kelas, maunya ayunan saja. Terus boro-boro itu mungkin di awal di rumah sudah punya masalah, dibangunkannya itu langsung tantrum, banting barang, mecahin piring dan seterusnya, ngelempar orang tuanya, jambak orang tuanya gitu ya. Sedangkan orang tuanya rela-rela aja dijambak dan seterusnya gitu. Jadi itu yang menjadi jadi itu yang menjadi bahasa mereka nih ya kali ya. Iya. Oke, kalian tadi mau nah ya. Kalau sepengamatan Kak Lia nih, kadang-kadang kita tuh ngerasanya kan orang tua punya kesibukan. Kemudian anggaplah dia sudah paham, sudah mengikuti seminar-seminar yang sekarang ini kan sudah gencar-gencarnya mulai dari tahun 2011 ada forum komunikasi ya Pak Gun ya. Ya kita buat ya. Yaitu di daerah Kepulauan Riau itu 2017-18 itu hanya wilayah Batam sama Karimun kalau nggak salah Kak Lia tuh cuman. Nah, jadi walaupun orang tua nih sudah bergabung, namun kan dari kesibukan orang tua, nah si anak ini dititipkanlah di rumah dengan orang yang tidak diedukasi pula gitu. Betul. Jadi sebenarnya adalah anaknya ART ya gitu, anaknya asisten rumah tangga bukan anaknya bapak. Iya bener. Jadi sebenarnya anak. Jadi banyak yang sebenarnya itu elektronik. Jadi sebenarnya adalah TV itu dari pagi sampai sore ada kan siarannya yang kartun dari pagi jam 8 sampai jam 4 isinya kartun doang dengan bahasa yang tidak anak kenal juga gitu. Sehingga yang jaga si anak nih udah ngerasa safe, udah dihidupin lah dari pagi sampai sore. Nah, setelah pulang orang tuanya, ini saya pengalaman juga sebagai orang tua ya Pak Gun ya. Setelah pulang kita beri aturan, anak memberontak karena kok enak ada Mbak nih di rumah, kok aku bebas, Bunda ada kok banyak aturannya gitu. Jadi tidak ada konsisten antara yang diasuh dengan pengasuhnya sama dengan orang tua gitu. Kalau menurut saya gitu sih Pak Gun. Iya, makanya istilahnya adalah anaknya si gadget, anaknya si elektronik, bukan anaknya bapak ibunya gitu ya. Karena yang ngasuh sebenarnya adalah si elektronik itu. Nah, berhubungan dengan itu nanti hari Jumat itu kita juga akan ngebahas itu nih Ayah Bunda. Hari Jumat itu kita akan ngebahas tentang hati-hati dengan penggunaan gadget dan elektronik visual. Itu apakah menjadi lawan ataukah jadi kawan, itu kita akan bahas di hari Jumat. Oke, kembali lagi nih kali ya. Tadi sejauh mana perbedaannya antara adanya Yamet sama sebelum adanya Yamet sama adanya Yamet? Ya, sebelum adanya Yamet, orang tua jadi tempat mereka mengadu itu Pak Gun. Jadi yang tadi ceritakan ketika mereka sudah mulai sekolah, kemudian bilang ini si anak bermasalah, apalagi tentu ada stres orang tua di sini, dibilang anaknya bodoh, tidak bisa mengikuti, hiperaktif, sebenarnya bukan bodoh juga gitu. Iya, betul. Bahkan malah cenderung anak yang cerdas. Sebenarnya anak yang cerdas, cuman karena nggak fokus, karena impulsitasnya tinggi, jadi membangkang untuk belajar gitu. Jadi sebenarnya pernah ada kejadian kepala sekolah. Jadi beberapa kepala sekolah kan sering ikut seminar juga ya bersama Pak Gun ya. Betul. Jadi pada saat itu dia menolak untuk sudah bisa mengidentifikasi bahwa anak ini tergolong ABK dan ditolak untuk masuk sekolah negeri. Itu orang tuanya marah besar. Di rapat itu saya lihat orang tuanya marah besar. Nah, padahal kalau kita pandang dari satu sisi, dia sebagai pendidik tidak salah ya Pak Gun, karena dia tahu bahwa menangani anak berkebutuhan khusus juga tidak sembarangan. Nah, dari sisi orang tua lah kenapa sebagai pendidik tidak menerima gitu, karena kurang paham informasi tentang ABK ini di daerah kami gitu. Iya, betul. Itu yang jadi salah kaprah, betul. Jadi dengan adanya Yamet, orang tua ngerasa terbantu sekali. Bahkan sekarang ini banyak sekali keluhan hiperaktif, gangguan belajar, namun sekarang di sekolahnya sudah malah dia yang lebih hebat, lebih bisa berprestasi. Karena diberi penanganan yang tepat gitu kan. Betul. Diberikan penanganan yang tepat di Yamet. Iya, karena kemarin juga saya terima banyak hasil laporan dari para orang tua yang ada di Yamet Tanjung Pinang. Jadi Ayah Bunda perlu tahu nih, saya kemarin dapat laporan
nama Bunda Zaki. Zaki ini justru yang awalnya itu memang anak berkebutuhan khusus, tapi ternyata malah mempunyai prestasi dalam bidang matematika yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak reguler yang di kelasnya, misalnya gitu. Nah itu prestasi yang luar biasa. Setelah diterapi itu mereka pada mencuat semua nih potensinya gitu. Kelemahannya tertangani, potensinya terkuak atau potensinya jadi menonjol, jadi kelihatan gitu. Itu yang sangat sangat ngebantuin banget sih gitu ya. Oke. Kemudian satu lagi Ah, Pak Gun, ya. sebelum adanya Yamed Tanjung Pinang, jadi anak yang memiliki gangguan pada fisik gitu, sensori alat gerak, itu kan awalnya mereka hanya terapi di rumah sakit. Nah, itu di rumah sakit kan yang ditangani hanya alat geraknya saja. Nah, sekarang Betul. balik lagi, apakah dia akan menghabiskan waktunya itu bertahun-tahun hanya memperbaiki fisiknya saja gitu kan. Sementara kalau kita Iya. Yamed komplitnya itu kan kita komplit. Jadi Iya, betul. bagaimana sosialisasinya juga kita perhatikan, Iya. perilakunya juga, akademisnya Iya. juga, kemudian fisiknya juga. Nah, itu yang Betul. membuat di tempat kita ini komplit. Jadi perkembangan anak ABK itu kan harus selalu berbarengan sebenarnya kan. Sebelumnya Iya. mereka hanya fokus sama bagaimana nih bisa berjalan, bisa kakinya agar kuat gitu. Tapi mereka Iya. melupakan sisi-sisi yang lain, seharusnya anak itu juga sudah harus dapat gitu. Iya. Nah, itu yang memang kendalanya beberapa tempat atau center rehabilitasi yang berbasis mungkin rumah sakit kayak gitu karena kurang lengkapnya tim. Jadi memang akhirnya stimulasi perkembangannya tidak rata. Ya, sedangkan tadi tuh harusnya itu dari mulai sensori, motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa, kognitif, sosialisasi, kemandirian sampai ke tingkat akademisnya itu terstimulasi. Nah, itu yang memang di Yamed memberikan stimulasi yang lengkap. Nah, Kalia, ngomongin tentang perkembangan ini ya, kendala-kendala yang ada di sana itu apa aja sih sebenarnya? Kendala yang dalam menangani anak berkebutuhan khusus di wilayah kepulauan itu apa? Yang pertama kendala kami itu tetap tenaga ahlinya, gitu kan. Jadi kita pertama itu kita maksudnya hanya dari 20 orang saja. Kemudian meningkat di tahun 2017 itu mencapai 75 orang. Dan sampai sekarang ini mencapai 110 siswa. Nah, lagi-lagi kita kekurangan dari tenaga ahli ya Pak Gun, karena permintaannya banyak. Betul. Kemudian kan itu sempat kita kirim, dan terapis juga punya kualitas yang bagus ya Pak Gun ya. Pak Gun seleksi lagi kan di sana. Iya, betul. Juga karena gitu kan dalam jadi ayah bunda di rumah perlu tahu loh bahwa kita itu sangat sulit meng-hire ahli-ahli yang dari Jawa untuk saya kirim ke Tanjung Pinang. Dan akhirnya bahkan sampai akhirnya kita harus menyekolahkan. Jadi kita menyekolahkan orang Tanjung Pinang asli untuk disekolahkan ke akhirnya kita sekolahkan ke jadi kita akhirnya Poltekkes Surakarta di penjurusan terapi wicara, terapi okupasi. Ya, karena itu yang susah. Ada tapi ya tadi terbatas dan tidak banyak yang mau gitu. Akhirnya kita menyekolahkan. Jadi sampai sebegitunya ya kali ya karena kesulitan SDM tadi ya. Jadi akhirnya ya itu tadi solusinya ya kita menyekolahkan SDM yang dari Tanjung Pinang untuk sekolah ke Jawa dan balik lagi ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Iya, karena kenapa? Karena membantu anak ABK. Karena ahli-ahli yang dari Jawa diminta ke Tanjung Pinang agak sulit gitu ya. Jadi itu solusi kita untuk membuat Tanjung Pinang itu berdaya dalam penanganan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, selain SDM, apalagi nih kali ya kesulitannya? Kendala yang lain itu di sini nih susah Pak Gun, kayak ada yang masalah-masalah Pak Gun yang diet makanan gitu, diet makanan. Pemahaman orang tua ya. Iya, pemahaman orang tua. Kemudian jika sudah paham pun ini kan akan kesulitan mencari bahan-bahan gitu yang bersifat sulit. Jadi akan ini dapat barangnya dari mana gitu kan. Yang gluten free itu ya terutama ya. Iya, jadi kalau yang gluten free sama kasein free itu ya yang susah ya di Tanjung Pinang ya. Itu aja sih.
Kemudian ya jadwal Oke. jadwal Pak Trigunadinya ditunggu terus di sini. Pada ngantri-ngantri. Iya, buat ayah bunda yang di Tanjung Pinang, kebetulan Mm-mm. jadwal saya ke Tanjung Pinang tanggal 8 Agustus. Ya, betul 9 ya ya, kali ya? 9 ya Pak. Ya, 9 ya, 8 tanggal Batam 8-nya ya. di Batam. Oke, tanggal Ya. 8 Batam. Jadi tanggal 9 saya ada di Tanjung Pinang. Eh, oke, apalagi nih kendalanya kali ya? Kalau kendala sih sebenarnya ini ya Pak Gun, kita bicara tentang Ah, potensi kami ini kan ah, daerah ah. kepulauan itu mau Ya, sebenarnya untuk kayak seafood itu sangat mudah sekali didapat di provinsi kepulauan betul. daerah Ya, kami. Nah itu juga ya. pemahaman orang tua juga kurang tentang makanan-makanan laut yang sebenarnya juga Ya, pemicu gitu. terutama yang sebenarnya sudah mempunyai Mengandung faktor merkuri ya. resiko. Ya, faktor resiko Mm-mm. dan mungkin hasil labnya menandakan bahwa dia tinggi, tapi orang tuanya nggak mau tahu nih, gitu. Mm-mm. eh oke. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang support pemerintah nih kali ya. Support pemerintah gimana nih di daerah Tanjung Pinang? Nah, sebenarnya dari awal kita sudah mendapat dukungan pemerintah yang baik sekali ya Pak Gun ya. Jadi Ah, kita ah. juga pertama Ya, dibuka oleh Wakil Wali Kota pada saat itu Pak almarhum ini betul. ya, Pak Sahrul. Pak Nah, Sahrul. sekarang juga Diamet Tanjung Pinang ini di bawah izinnya Dinas Pendidikan. Di bawah Iya, izin Dinas Pendidikan, namun kita combine dengan tenaga kesehatan. iya, Ya, artinya tadi yang seperti kita jelaskan di awal bahwa anak ABK itu bukan hanya sekedar kita melihatnya dari segala aspek. Jadi jika iya. jika dia ada gangguan tentang alat fungsi gerak, kita tetap serahkan kepada tenaga Ahlinya. kesehatan, fisioterapi Betul. ya pada ahlinya. Dan jadi di sini istilahnya Tanjung Pinang ini berbentuk layanan pusat layanan terapi Pusat. anak Ya, berkebutuhan khusus. Ya, khusus. seperti itu. Kemudian kita bekerja sama berelasi dengan tenaga kesehatan yang SIP-nya dikeluarkan Dinas Kesehatan. Iya, betul. Jadi Jadi supportnya sangat baik sekali. ayah bunda jangan khawatir karena setiap Yamit itu sangat concern dengan SDM, sangat concern dengan tenaga ahli, sangat concern dengan izin dan support pemerintah. Eh, Oke, Kalia, harapan kedepannya nih apa nih yang diharapkan sama Kalia? Karena ini sudah mulai mau Ya, ujung-ujung IG live kita nih. harapannya Ya, untuk orang tua yang di daerah kepulauan khususnya selalu terbuka terhadap informasi-informasi seputar ah, ah, anak berkebutuhan khusus gitu ya. ya, Jangan pernah malu bergabung. Kita juga udah ada Yamet Parents Discussion Group ya Pak Gun ya. iya betul, Dan rutin juga kita sering mengadakan parenting online. Jadi betul. lebih peka saja terhadap informasi-informasi. Ah, Kemudian ah. karena kami ini juga daerahnya kepulauan yang terpencil juga dalam anak ini harus waspada tuh mulai ya Pak Gun. Terputus lagi maaf Iya putus, agak-agak putus, ya. agak-agak jeda. Jadi Boleh diulang sebenarnya setelah kata-kata terakhir tadi? Ya, jadi sebenarnya yang tadi Kak Lia bilang tetap pantau terus informasi seputar perkembangan anak gitu ya. iya, Masuk iya ke betul. parenting online yang kita sering adakan parenting online yang 2019 Iya, sudah kita jadwalkan ya Pak Gun ya. iya. Dan sebenarnya Kemudian aktif aja di grupnya di forum-forum uh, orang tua berkebutuhan khusus, atau bahkan yang pasti langsung bisa diikuti adalah ikutin aja Instagramnya kita ya kali ya. Instagram ya saya, Instagramnya Yamet, Instagramnya Yamet Tanjung Pinang, dan bisa bertanya langsung di situ. dan Oke, kemudian orang tua juga mesti ya ya dan orang kalian ada tua yang mau juga ditambahkan? mesti iya. Jadi maksudnya gini Pak Gun, yang daerah-daerah ini Ya, kebetulan daerah Lingga nih tadi yang sangat ah, berantusias dengan judul kita ini kan, karena mereka di ah, daerah ah, yang jauh gitu ya Pak Gun ya. ah, ah, Itu ah, ah. jadi mereka juga ingin bergabung di parenting online kita. Saya sudah kasih ininya linknya. Ya, Jadi ya, sebenarnya anak setelah lahir ini PR kita sebagai orang tua tuh sebenarnya banyak sekali, bukan hanya sekedar betul, melahirkan anak yang normal, PR-nya tuh banyak. betul,
Iya, ya selesaikanlah PR-PR itu. Jadi istilahnya dari tumbuh kembang anak pantau gitu ya Pak Gun ya. Buang iya, mitos-mitos yang ketika anak nggak bisa bicara, dia masih kecil, itu bapaknya dulu iya, memang seperti itu. Kan kita sering eh, dengar gitu eh, ya Pak Gun. iya. Atau Umur seringkali umur yang 3 tahun belum. sering yang dia eh, bilang ke kita adalah dia anak laki-laki, dia jalan duluan, ngomongnya belakangan gitu. atau bapaknya dulu begitu juga gitu kan, jadi Dulu jangan begitu. khawatir. Nah itu jadi yang untuk bunda ayah bunda tuh mitos-mitos seperti itu kita kesampingkan dulu, lebih bijak lagi Iya, maksudnya ya. iya, Kemudian ketika untuk diamet itu harapannya selalu ada eh, hubungan komunikasi yang baik antara terapis, orang tua, guru iya, gitu ya, iya. Dengan sehingga tim lah ya. ya Karena dengan tim tim gitu kan. ya tim tata laksana anak itu bukan hanya orang tua tapi sekolah. Jadi ada 3 area penting nih. Lingkungan, Rumah, tempat terapi sama sekolah. Jadi pentingnya tiga lini tadi berkoordinasi dengan baik gitu. hmm. Oke, ada lagi Kan jika kalian ini yang ya jika ini dipahami oleh semua unsur-unsur kan ya Pak ya, orang tua ya paham, ya kita yang menangani ya juga enak ya Pak ya, enak sehingga mudah ya. senang gitu, mudah ya, mudah Senang ya. sehingga dan Mudah orang tua kan jadi karena ya betul. dan orang tua juga bisa mendeteksi dini kelainan Ya, pada anak gitu. iya. Lebih Dan terbuka sekarang aja nggak sih sebenarnya gitu Pak. betul. Dan sekarang udah nggak sulit loh kali ya. Karena kenapa? Karena Ya. kayak misalnya lihat aja di Instagram saya itu sudah ada patokan-patokan. Jadi kita itu sudah upload patokan perkembangan bicara itu 18 bulan harus bisa apa, 2 tahun harus bisa apa, 3 tahun harus bisa apa. Itu sudah ada informasi udah banyak lah ya. Jadi nggak perlu sulit-sulit. Nggak kayak zaman dahulu gitu. Sekarang sudah ada Instagram, ada Facebook, ada Google gitu ya. Itu sarana untuk orang tua, uh, sarana belajar untuk semuanya. Oke, Pokoknya kalian ada ayah yang mau bundanya ditambahkan lagi? orang tuanya harus luas ya memandang ABK itu seperti apa gitu ya Pak Gun, dan jika menemukan Iya, ada betul. gangguan serta konsultasikan kepada yang ahlinya untuk dapat penanganan Ya, yang tepat, itu aja sih. iya, betul. Ini ada banyak komentar, saya mungkin bacain beberapa komentar dulu ya, kalian ya. Ya. Oh ya, Ya. buat ayah bunda, kalau mau ada pertanyaan buat kalian boleh loh tulis di kolom komentar ya. Ini saya bacain dulu beberapa komentar. Pak, ada kerjasama dengan psikolog di Jambi belum? Mohon maaf, Jambi masih belum koordinasi sama kita. Jadi nanti kalau memang ada yang mau, boleh. Dengan senang hati kami akan kerjasama dengan di daerah manapun, mau Jambi mau manapun. Ini dari Bu Mariati Alexander, itu ada pertanyaan, Pak, ada rencana buka Yamet di Medan nggak? Belum ada, tapi kalau Ibu mau menjadi owner Yamet yang di Medan, ayo hubungi saya. Tinggal kontak saya. Ada lagi. Buat Bapak Ibu yang tadi mau mengajukan pertanyaan, silahkan tinggal di chat di kolom komentar. Ini dari Naturas Indonesia. Wah keren Dr. Gun. Boleh juga ke depan dipikirkan untuk mengadakan makanan diet di tiap Yamet ya. Salam Silvi Naturas Bandung, makasih. Sebenarnya kalau untuk diet gluten free, casein free memang sudah berlaku di Yamet. Terutama karena gini, kalau di Yamet itu ada kita bundling sama pemeriksaan lab food allergy nih, Bu Silvi. Jadi kami anak-anak yang memang alergi untuk gluten sama casein memang akan dianjurkan untuk ikutin aturan dietnya. Nah, nanti bisa kerjasama dengan Naturals Indonesia nih ya. Oke, Bapak Ibu, karena sudah waktunya jam 16.55, saya minta untuk Bapak Ibu absen kembali untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan giveaway berupa masker Xiaomi Smart Me Masker Anti Pollution. Monggo silahkan lambaikan tangan untuk absen kembali di penghujung acara kita. Oke, kalian ada yang mau disampaikan sebagai akhir kata kita buat para ayah bunda? Ya, harapannya tim Yamet Tanjung Pinang tetap menjadi teman terbaik ayah bunda, gitu ya Pak Gun ya. Tidak hanya ya, dengan betul. orang tua yang berkebutuhan khusus, yang pokoknya semua masalah
gangguan. Jadi kita nih sebenarnya Ah, ah, jadi teman, jadi relasi iya, yang baik, jadi bisa betul. bekerja sama yang baik demi optimalkan perkembangan anak itu aja. Ya, Dan jangan oke. sungkan-sungkan gitu ya Pak Gun, kalau mau bertanya silahkan, ayo monggo ke Iya, Yamet gitu ya Pak Gun. iya, Kadang-kadang nih masih betul. ada yang tahu nggak, masih ada yang bertanya-tanya nih Yamet tempat apaan gitu kan. Masih nggak ngerti tuh Yamet apa ya. Oke, saya juga pesan juga buat ayah bunda semua, tidak hanya di Tanjung Pinang gitu ya, dimanapun berada, itu jangan sungkan-sungkan bertanya. Ke saya juga boleh, langsung langsung ke saya di DM di direct message-nya ke saya juga nggak apa-apa. Di mention ke saya di wall juga nggak apa-apa, karena kami sangat welcome dengan membantu siapapun dimanapun itu berada. Jadi jangkauan kami itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan informasi tentang seputar anak berkebutuhan khusus, chat aja ke saya, ke IG-nya Yamet juga boleh. Gitu. Terutama kalau di Tanjung Pinang, silakan datang langsung ke Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang itu ada 2 lokasi. Lokasi di mana aja kali ya? Di Green ya, di Green. Di Di perumahan Green, The Green itu ya, satu perumahan lagi The di Green. Ruko Metro Garden. Ruko Oke, Metro Garden. satu lagi di Ruko Metro Garden. Metro Garden ya. Ya, oke. Panitia, silakan Bapak Ibu semuanya. Oh, ini ada komentar dari Indah Hindari. Pak, kapan pelatihan di dinas lagi? Kalau dinas biasanya saya nunggu tuh ini undangan dari dinasnya. Oke, ini Tidak adalah sebentar lagi kayaknya Pak Gun. iya, kayaknya kenapa ya? Karena gini nih, live begini sama langsung tuh beda kayaknya gitu ya, gregetnya Iya, beda. iya. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini akan diumumkan siapa pemenang dari giveaway kali ini. Ya, kepada ayah dan bunda sekalian, untuk pemenang giveaway episode kali ini berupa Xiaomi Smart Mi Masker Anti Pollution adalah pemilik akun Instagram adex_neri. Selamat ya kepada pemenang tersebut. Oke, ternyata pemenang dari giveaway-nya adalah Bu Adeneri. Jadi, nah ini nanti akan kita kirimkan ke alamat Bu Neri. Nanti Bu Neri tolong chat ke saya di message, di direct message, nama, alamat, dan nomor WhatsApp-nya. Nanti ini Xiaomi Smart Mi Masker Anti Polusinya akan dikirim langsung ke rumah Ibu Neri. Oke, terima kasih Kalia atas bincang-bincangnya sore ini. Nanti kita akan bikin lagi bincang-bincang di tema yang berbeda Kalia ya. Oke. Dan buat Bapak Ibu jangan lupa besok juga akan ada IG Live dan temanya cukup menarik nih besok nih. Tema besok adalah saya agak lupa nih apa besok temanya. Oh ya, besok temanya hari Rabu. Hari Rabu itu tanggal 22 Juli jam 4 itu temanya adalah mengontrol dan menangani emosi pada anak autis usia remaja. Jadi jangan lewatkan besok jam 4 sore. Besok tamu saya adalah Mardalena, sarjana terapan kesehatan, terapi senior yang sudah berkecimpung cukup lama. Jadi ngobrol-ngobrol sama saya tentang penanganan mengontrol dan menangani emosi pada anak autis di usia remaja. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya dan Kak Lia undur diri. Sampai ketemu besok jam 4 sore kita akan bahas di tema yang berbeda. Kita pamit ya Kak Lia ya. Iya, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.